اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد بمعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dapat hadir untuk berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka niat yang mulia, berharap mendapat rahmat dari yang Maha Mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk Rasulullah yang mencintai dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Haji Trijaya dan keluarga. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang mudah-mudahan kita berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur adalah kalimat yang harus kita awali dalam setiap aktivitas kita. Diisi dengan bersyukur, ditutup juga rasa syukur. Bukti syukur kita sebagai seorang hamba dan berharap dari hasil rasa syukur itu Allah limpahkan curahkan rahmatnya dan keberkahan kita. Maka saudara pun berhati-hati ketika bangun tidur, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ketika mulai pertama kali bangun dari kematian yang kecil, yaitu tidur, maka yang diingat adalah kalimat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Maka insya Allah dijamin keberkahan pada hari itu, keberkahan lahir batinnya, keberkahan rezekinya dan usahanya. Jangan sampai bangun tidur yang diingat mana handphone, di status atau lihat status. Allah dulu yang diingat. Dalam aktivitas juga Allah yang diingat. Ditutup juga mau tidur juga Allah yang diingat. Maka tidak akan menjadi hamba Allah yang selamat. 3 bulan yang berdampingan, yaitu Rajab, Syahrullah, bulannya Allah. Awal 1 Rajab adalah awal kemuliaan, kemudian diiringi dengan Sya'ban. Beliau menyebutnya Rasulullah SAW, Sya'ban itu min syahri, dia adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Istimewa di bulan Ramadan adanya di akhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Rajab adanya di awal dan Sya'ban adanya di tengah. Maka kemuliaan Sya'ban ini sangat luar biasa. Barang siapa yang mohon ampun, Allah ampuni seluruh dosanya 1 tahun belakang. Barang siapa yang mohon rahmat, Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Barang siapa yang punya hajat dan berdoa, Allah kabulkan dengan mustajabnya, insyaallah. Ramadan sedikit lagi. Maka ada 2 tipe manusia menghadapi kehadiran tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Biasanya yang pertama, ketika datangnya bulan suci Ramadan, tipe yang pertama ini adalah tipe yang paling umum. Apa? Berduka cita. Kenapa berduka cita?
Ya Ramadan, nggak puasa lagi dan nggak makan lagi. Pengeluaran yang besar, betul. Belum lagi yang pulang kampung. Nah, biasa ini kalau yang kurang ini agak berduka cita menghadapi Ramadan. Kondisi ekonomi yang ada di sana, pengeluaran pasti lebih banyak dan membengkak. Sedih. Tapi beda orang-orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Aman. Yang tidak beriman dari dipanggil untuk puasa. Orang yang beriman itu menghadapi datangnya tamu agung dengan penuh gembira dan sukacita. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Hidup kita tidak terlepas dari salah dan dosa. Mungkin dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya sendiri masih berbuat dosa. Pernah alami nggak hidup berbuat dosa? Belum pernah? Apa pernah sering? Belum tahu. Sebel sama orang bawa dalam tidur, nah itu dosa dalam tidur maksudnya. Sakit hati, sebel, benci, amarah, dongkol, kebawa sama tidur, sampai kebawa mimpi. Nah, itu mimpinya aja itu bisa jadi dosa itu. Nggak sadar gitu. Saya pernah khalwat latihan menjauh dari manusia, latihan tidak megang handphone 3 bulan. Ternyata dalam satu hari yang sudah hati-hati, dosa saya masih 1000 minimal. Dosa, terutama dosa prasangka, pikiran, qaulu. Wah itu apalagi kalau sudah berhubungan sama manusia, dosanya Masya Allah. Apalagi berhubungan sama handphone. Melihat teman kita punya motor baru, hati kita juga tadi lihat sedikit tuh, mencolok kita. Ya, lihat tetangga kita bangun rumah baru, akhirnya tuh ada aja. Lagi ngaji ibu-ibu kadang-kadang sebelahnya pakai emas, paling juga imitasi. Komentar aja. Nisfu Saban ini bulan di mana laporan amal kita sama malaikat dilaporin dan 1 tahun ke belakang. Mudah-mudahan kalaupun banyak dosa di belakang, karena di nisfu Sabannya kita ditutup di akhir endingnya ini, saat laporan kita beribadah, bertakwa, berzikir, mohon ampun, insya Allah diampuni ke belakang. Amin ya rabbal alamin. Dalam syariat Islam, dalam 1 tahun itu ada Ramadan untuk pembersihan jiwa. Dalam 1 bulan ada Yaumul Bid. Dalam 1 pekan ada Senin Kamis atau puasa Daud. Betapa pentingnya puasa. Hakikat puasa itu sebetulnya setiap saat, setiap waktu, sepanjang masa. Hakikat puasa itu mengendalikan hawa nafsu dari sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum penciptaan alam semesta, sebelum terwujudnya sosok manusia, semua serpihan-serpihan struktur dari manusia itu sebelum diciptakan semuanya diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ketika roh diambil persaksian pertama kali di alam azali, di dalam surat Al-A'raf 172 ada sebuah betul. Qalu balas. Apakah aku ingin kamu? Ya, kami bersaksi kepada kamu. Roh diambil persaksian. Begitupun akal, jiwa, kalbu, jasad dan lain sebagainya. Ini ada satu cerita yang menarik. Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Ini ada asal usulnya. Jadi nggak ujuk-ujuk datangnya syariat puasa. Begitupun ketika kemarin bulan Rajab di Syawal Mi'rajnya, itu salah satu asal usulnya kenapa kita diperintahkan di sholat. Nisfu Saban ini sangat luar biasa. Kenapa dikatakan bulanku kata Rasulullah? Karena di bulan Nisfu Saban turunnya asbabun nuzulnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka bertanya Rasul. Maka disebut bulan kata Rasulullah. Karena turunnya ayat tentang diwajibkan bersolawat. Hanya satu amal ibadah solawat
di mana Allah memerintahkan, Allah juga melakukan. Bahkan Allah yang mendahului dan mengajarkan. Allah memerintahkan salat, tidak salat. Allah memerintahkan puasa, tapi tidak puasa. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Tapi salat, Allah memerintahkan. Allah juga bersalat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kisah kenapa disyariatkan berpuasa. Ini adanya di kitab Al-Salah, kekhususan yang dikaji di kitab-kitab ini. Satu ketika dipanggillah ruh selain tadi, dikatakan sama Allah, ditanya sama Allah, wahai ruh, siapakah aku dan siapakah engkau? Maka ruh menjawab, aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku. Lulus, jawabannya benar. Kemudian dipanggil akal, wahai akal, siapakah aku dan siapa engkau? Maka akal menjawab, aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku. Lulus. Kemudian qalbu dipanggil, wahai qalbu, siapakah aku dan siapakah engkau? Aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku. Lulus. Tinggal yang terakhir, wahai jiwa, nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Maka jiwa menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dia sendiri jawabannya. Paling mulia itu namanya jiwa, nafsu itu paling. Ditanya 3 kali sama Allah, siapa aku dan siapa engkau? Engkau ya engkau, aku ya aku. Karena 3 kali membelot dalam jawaban yang salah, dipendamkanlah jiwa itu ke dalam apinya neraka selama 50 tahun. Kapok enggak nih? Kemudian setelah diangkat 50.000 tahun direndam dalam api neraka, ditanya lagi di jiwa, wahai jiwa, siapakah aku dan siapakah engkau? Kalau ini jawabannya benar, tapi masih sedikitnya ya. Apa jawabannya? Aku ya hamba-Mu, kayak ikhlas. Engkau ya Tuhan. Karena jawabannya benar tapi tidak ikhlas, maka semenjak itu Allah perintahkan berpuasalah engkau sepanjang masa. Jadi hakikat puasa itu sepanjang masa, Pak. Setiap waktu, setiap saat. Betul nggak kira-kira? Puasa mengendalikan hawa nafsu dari sesuatu yang diharamkan. Betul nggak setiap saat kira-kira? Hakikat puasa itu sebetulnya itu mengendalikan hawa nafsu dari sesuatu yang diharamkan. Mengendalikan hawa nafsu dari sesuatu yang dibenci sama Allah. Hakikatnya setiap waktu, setiap saat, dari mulai akhir balik sampai kita diri yang berhak. Namun itu secara hakikatnya, secara syariatnya, maka adalah namanya bulan Ramadan dalam 1 tahun. Membersihkan jiwa itu dalam 1 tahun sebulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Dalam 1 bulan ada yang namanya Yaumul Bid. Dalam 1 pekan ada namanya Senin, Kamis, atau Daud. Dalam 1 hari ada puasa pada saat sholat. Ibadah yang paling sempurna adalah sholat. Barometernya ibadah adalah sholat. Baik buruknya ibadah ada pada sholat. Pertama kali bisa adanya pada sholat. Kenapa? Karena dalam rukun Islam yang 5 semuanya ada bisa. Rukun Islam yang pertama syahadat, ada nggak di sholat? Rukun Islam yang kedua sholat, ada nggak sholat? Rukun Islam yang ketiga puasa, ada nggak puasa pada saat sholat? Ada, kan nggak boleh makan minum, udah atau kan ngopi dulu gitu, nggak boleh kan puasa. Dalam rukun Islam yang keempat zakat, ada nggak di sholat? Ada, zakat waktu. Dalam rukun Islam yang kelima ada haji, ada nggak pada sholat? Ada. Haji itu berikhram, bersuci, maka sholat itu tidak sah tanpa berwudu atau bersuci. Kalau kita sering mendengar menjaga hubungan baik hablum minallah wa hablum minannas, itu nggak sempurna, harus 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama hablum minasyahadah, itulah syahadat, menjaga hubungan baik dengan janji kita antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita ketika di alam roh, alas kubur itu kan janji kita di alam azali,
janji kita di alam fitrah, janji kita di alam rahim, janji kita di alam dunia, dan akhirat kita ketika mau wafat. Selamatlah dia di dunia wal akhirat. Barang siapa di akhir hayatnya melafazkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk syurga. Jadi kita sahadatul lima betul. Yang tahu kan pada saat sholat 5. Makanya menjaga hubungan baik juga 5. Pertama adalah hablum minasyahadah. Yang kedua hablum minallah, itu adalah pada sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj dengan zahirnya, umat Rasulullah diperintahkan sholat, dia juga mi'raj tapi rohani menghadap Allah. Makanya ketika kita sholat betul-betul menghadap Allah, dijaga adab-adab. Sholat itu tidak cukup dengan hanya menjaga adab saja. Tempatnya, niatnya, tata caranya harus dijaga. Untuk proses khusyuk saja itu luar biasa. Ini bicara belum nyampe. Khusyuknya aja berat. Belum hudur menghadirkan Allah ketika sholat. Baru khusyuk sampai. Udah sampai baru diterima. Khusyuk aja belum nyampe. Gimana mau diterima sholat kita? Jangan-jangan ini puluhan tahun kita sholat gak terima. Bisa jadi. Kalau mau diproses bisa jadi. Apa buktinya sholat kita diterima dan tidak diterima? Tidak ada aplikasi dan kehidupan sehari-harinya lebih baik. Maka sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Indikasi barometer sholat itu baik atau tidaknya, aplikasi akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari baik atau tidak. Akhlak itu baik dan tidaknya, sempurnanya al-Islam, sempurnanya sebagai seorang muslim adalah al-iman, al-Islam, al-ihsan. Nah, ihsan ini adalah muraqabah, muaqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun di mana. Kalau seorang suami merasa diawasi sama istri, bisa ngelas dia, betul kan? Cewek lain diganti, namanya apa? Om Jeng misalnya. Nama cewek. Bisa akal-akalan. Kalau misalkan ihsannya kepada manusia, tapi kalau ihsannya Allah, merasa diawasi oleh Allah, nggak bisa kita mau kemana. Berbohong juga nggak bisa. Betul. Allah yang awasi. Tapi kalau misalkan yang ngawasi CCTV masih bisa diakali, yang ngawasi manusia masih bisa diakali. Tapi kalau yang mengawasinya Allah nggak bisa diakali. Mau kemana? Bohong nggak bisa, bersembunyi nggak bisa, mencuri juga nggak bisa. Nah, ini adalah ketinggian Islamnya seseorang ketika sudah mencapai ihsan. Ini jangan mencapai ihsan, imannya aja masih berat. Jangankan iman, Islamnya masih berat. Hablum minallah di sholat. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan diri sendiri, yaitu puasa. Hablum minan nafs. Menjaga hubungan baik dengan diri kita sendiri. Jangan mikirin orang lain, kita juga harus dipikirin. Kalau satu hari kita nggak makan, kira-kira capek, lemes nggak? Bisa pingsan, bisa sakit. Itu jasad. Akal juga ada makanannya, jiwa ada makanannya, kalbu ada makanannya, roh ada makanannya, dan dia batin sifatnya lebih sensitif kalau nggak dikasih makan. Jasad sehari makan 3 kali, akal harus lebih. Apa makanan akal? Tilawah Al-Quran. Makanya orang yang stres, depresi, sering sakit kepala, obatnya gampang. Tilawah Al-Quran. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi obat. Jadi kalau pusing jangan minum parahnya. Baca Quran. Lagi stres jangan cari parahnya. Baca Quran. Makanan jiwa adalah puasa. Makanan ruh adalah sholat. Makanan jasad adalah wudu dan air. Itu ada makanan dan bersihnya itu. Kotornya akal, dulu amal, panjang. Kotornya jiwa, amarah, mengikuti hawa nafsu. Kotornya kalbu, penyakit hati, iri dengki, ujub ria, takabur dan semacamnya. Penyakitnya roh, lalai dari urusan
dunia atau akhirat, maka obatnya semua. Harta pun akhirnya apa penyakit harta? Tamak dan kikir. Obat apa? Zakat dan sedekah. Serta sholat duha. Kalau nggak mampu serta sholat duha sebagai penggantinya. Rukun Islam yang keempat, zakat itulah hablum minan nas, bersosial. Gak cukup kita ibadah hablum minallah tanpa kita bersosial, gak sempurna. Dan yang terakhir rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah, itulah yang disebut hablum minal alamin, menjaga hubungan baik dengan alam semesta. Kan kita kalau umur haji gak boleh ya, apa? Membunuh binatang, terus dia matahin pohon-pohonan, nggak boleh. Maksudnya apa? Dijaga adatnya. Makanya nih, ibu-ibu kalau sayang sama kucing, masa dibilang hablum minas? Itulah disebut hablum minal alamin. Sayang dengan tumbuhan, itulah hablum minal alamin. Dengan benda-benda yang lain, itulah hablum minal alamin. Kenapa? Karena di alam semesta ini semuanya sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun jasanya senantiasa taat kepada Allah, dan bentuk demonstrasinya jasa kita adalah penyakit atau musibah. Jadi kalau kita dikasih musibah atau penyakit, itu adalah bentuk demonstrasinya jasa kita karena diajar melakukan kesalahan. Nggak usah maksiat. Ini perlu dikasih makan sambal berlebihan, sakit nggak perlu. Berarti apa? Tidak toyib. Kan harus halalan, toyiban. Tidak cukup halal, tapi juga toyib. Toyib itu artinya baik secara profesional. Halal berarti kondisi zat yang kita dapatkan rezekinya dari sesuatu yang halal. Nah, nisfu Sya'ban menjadi sebuah titik balik untuk introspeksi diri atau bermuhasabah. Kata sahabat Rasulullah, barang siapa yang terbiasa menghisab dirinya, insya Allah nanti akan mudah hisab di akhiratnya. Dan terakhir, karena makanan udah nungguin, udah ditutup sama doa juga, harusnya langsung makan. Yang terakhir, saya ingin ngasih amalan untuk menjadi bahagia di dunia wal akhirat, bahagia sepanjang masa dan menjadi penghuni surga. Mau nggak? Amalannya gampang, 4 saja. Bahagia kapanpun, dimanapun, dan juga menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal. Catat. Pertama, orang-orang yang ingin hidupnya bahagia dan membahagiakan orang lain dimanapun berada. Yang pertama adalah wajibul marihun, murah senyum. Suami pada istrinya murah senyum, begitu pun istri pada suami. Bahagia. Coba suami cemberut, istri cemberut, istri cemberut, suami cemberut. Enaknya itu rumah tangga, nggak enak. Lebih asam dari sayur asam. Betul. Pimpinan kepada karyawannya, pimpinannya. Coba cemberut-cemberutan, asam itu kantor. Botasi semuanya. Betul. Bapak ibu yang punya usaha, punya dagangan, nggak usah lagi pengarisan. Murah senyum, pasti langsung. Apalagi dikasih amalan yang kedua. Setelah murah senyum, lisanun asikun, kata-kata yang santun. Orang lewat panggil aja, Bu Haji mampir sini, Pak Haji mampir. Itu orang agak beli jadi mau beli itu. Coba kalau kita dagang, mukanya ditekuk 17. Sekali ngomong yang ketus, lu mau syukur, nggak mau ya udah. Wah, dijamin ada pembeli, sekali dua kali beli. Coba kalau murah senyum, kata-kata santun, Pak Haji, Bu Haji mampir dulu, sini lihat-lihat boleh. Nih, kalau yang berpakaian, boleh lihat-lihat dulu, coba-coba dulu, boleh. Yang parah-parah juga boleh, tuh saking banyak itu yang tadi nggak membeli jadi membeli, betul. Coba aja. Nah ini apalagi ya, pegawai sembako ya, itu sama pelayan itu harus murah senyum dan kata-kata santun. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, apa kabar? Sehat ya, sehat. Wah kalau satu-satu ditanya begitu kelamaan nantinya gitu.
Minimal senyum. Ya. Coba kalau Bapak Ibu murah senyum, kata-kata santun, sesama teman, enak nggak kita? Walaupun lagi sakit, perut keroncongan, tagihan banyak, tetap aja enak. Murah senyum, ini adalah obat juga buat sehat. Murah senyum, kata-kata yang santun ini obat. Jadi kalau ingin menciptakan satu kebahagiaan dan kedamaian di mana kita berada, yang pertama murah senyum. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, pimpinan kepada bawahan, begitu seterusnya. Pasti di dalamnya ada kedamaian. Kalau sudah damai, di situ ada namanya sakinah, ketenangan. Kalau ada sakinah, maka di situ adalah mawaddah, kasih sayang. Di situ ada warahmah. Maka untuk menciptakan satu lingkungan baik, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, latihan. Ikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul betul. Senyum adalah sedekah. Betul. Kata-kata yang baik juga sedekah. Kalau nggak mau sedekah duit gimana? Ya, udah nggak sedekah duit, nggak sedekah tenaga, susah banget senyum. Nah itu biasanya ciri orang hidupnya susah senyum. Nah kalau ini kebanyakan ketawa, rezekinya bahasanya bagus. Tapi ketawa yang sendirian ya Mbak, sakit jiwa. Ya, ciri orang yang hidupnya sukses, penuh berkah, bahagia, murah senyum. Coba saya mau ngetes senyumnya yang asli. Banyak terpaksa. Kenapa? Orang yang murah senyum, rezekinya gampang, sehat lahir batin. Orang yang cemberut biasanya gampang sakit pinggang. Jadi ya, begitu tepuk gelas. Sama ini nih, jantung, darah tinggi. Orang susah senyum itu biasanya apa tabiatnya? Mendem emosi. Betul. Kalau mendem emosi, kenanya pinggang, sakit pinggang. Kalau nggak sakit jantung, dan darah tinggi. Tuh, rugi juga buat diri sendirinya, rugi buat orang lain. Latihan kita ya di rumah ya, sering ngaca. Iya, sambil lupa. Sering ngaca, senyum. Latihan kata-kata yang santun. Coba panggil teman-teman ini jangan terlalu jujur ya. Ini saking jujurnya, kayak ikan pendek sini tuh, saking jujur. Teman kita nggak boleh gitu. Coba yang baik-baik, yang bagus. Ya kan, abang ganteng. Coba kegeeran, laki-laki jangan-jangan deh. Kegeeran, sadar dulu gitu. Emang laki-laki begitu, gak boleh kasih perhatian dikit sama perempuan. Kegeeran. Kalau ini yang uban dikit udah Pak Uban gitu aja. Tapi panggil abang ganteng kayak kegeeran. Fitnah lebih kecil dari pembunuhan. Yang kedua, lisan fasih. Yang ketiga, qalbun salim. Hati yang selamat dari penyakit hati. Ya tadi itu. Orang kalau penyakit hati, hidupnya gak bakal tenang. Tetangga maju, dia yang bergerutu. Benar ya? Tetangga susah, bergerutu juga. Syukurin. Itu orang penyakit hati begitu. Gak tenang hidupnya. Orang lain lagi bahagia, dia sengsara sendiri. Terus gimana mengobati penyakit hati? Banyaklah istighfar, banyaklah sholawat, banyaklah zikir. Yuk sholawat berpuluh. Apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa adiyati abdalillah shifaiha absari waliyati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Itu salat di muda bulan salam. Coba ikutin saya, dengerin, ikutin, bawa pulang. Kalau lagi bahagia, lagi sedih, bawa.
Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasulullah salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullahi alaihi. Ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasid lana waghfir lana ma mada ya wasi'an rahmi. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Allah Rabbuna, Allah Rabbuna, yasir wa la tu'asir, ramita min bil khair. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Hati lagi gundah gulana, ada penyakit hati, hancur leburkan dengan zikrullah, hancur leburkan dengan istighfar, hancur leburkan dengan sholawat. Apapun sholawatnya, apapun redaksi sholawatnya, selama itu mengagungkan Rasulullah, ada masalah. Yang terakhir, yang keempat, rahasia menjadi orang yang bahagia dan menjadi penghuni surga. Yang keempat adalah ya alim sakhir, murah tangan, dermawan, suka nolong, suka berbagi, suka sedekah. Nah, penduduk surga itu kalau mau tahu cirinya, di sana itu tidak ada yang namanya sedih, semuanya bahagia, murah senyum, kata-kata yang santun, hatinya juga selamat dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada di sana cemburuan, tidak ada. Bidadarinya mau ribuan, tidak ada cemburu-cemburuan. Bersih dari penyakit hati. Yang keempat, di sana saling bersahabat dan saling berbagi. Makanya kalau ingin menjadi penduduk surga, contohin dulu di sini di dunia, akan nanti kita menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, satu, murah tangan. Satu ketika ada seorang anak muda yang hidupnya hancur lebur. Ketika dia sudah berkeluarga, punya anak istri, ditinggal oleh anak istrinya, dicerai oleh istrinya, diusir sama mertuanya, perusahaannya dikhianati temannya, singkat cerita diusir dari kampungnya, luntang lantung di jalanan hanya dengan selembar pakaian, kepanasan, kehujanan. Yang tadinya orang yang di atas, yang tadinya dia bahagia, tiba-tiba dia hancur lebur. Kemudian di tengah jalan bertemulah seorang kakek tua. Kemudian ditanyalah anak muda itu,
Duhai anak muda, apa yang terjadi dengan diri? Sepertinya hidupmu kacau balau, penuh dengan penderitaan. Apa kata anak muda itu? Betul kakek, hidup saya hancur berkeping-keping. Punya istri meninggalin saya, punya anak meninggalin saya. Kemudian saya diusir, ditendang, dikhianati, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya Pak Tua untuk memperbaiki kehidupan saya, untuk memperbaiki nasib saya? Seingat saya tidak melakukan kesalahan yang besar. Tapi kenapa Allah menguji saya seperti ini? Jadi Bapak Ibu barangkali sering mengalami rasa saya tidak melakukan kesalahan, rajin ibadah, tapi kok berat ujiannya, betul? Itu karena tanda cinta, tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika di atas kita sombongnya dihancurkan dengan diluluhkan tahan dunianya. Ketika dia sadar, Allah angkat kembali kepada kesadaran. Kemudian sang anak muda bertanya, duhai kakek tua, apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya, nasib saya berubah menjadi lebih baik? Sang kakek hanya memberikan satu nasihat dan wasiat. Wahai anak muda, lakukan 1000 kebaikan, maka hidupmu berubah lebih baik, nasibmu menjadi berubah lebih baik. 1000 kebaikan begitu banyak ya kakek tua, terserah kamu bagaimana caranya. Yang pasti lakukan 1000 kebaikan, nasibmu akan berubah. Baik kalau begitu kakek, terima kasih nasihatnya. Singkat cerita, berpisah antara kakek dan anak muda. Kemudian sang anak muda berpikir keras, gimana caranya melakukan 1000 kebaikan. Apa yang bisa dia tolong orang lain. Apa yang bisa dia lakukan untuk kebaikan orang lain. Singkat cerita, ketika dia bersinggah sebuah kampung, di kampung itu ada sebuah sungai, di mana ada sebuah jembatan yang rusak. Kemudian di situ ada acara gotong royong memperbaiki jembatan. Singkat cerita, barangkali ini menjadi satu jalan kebaikan saya. Anak muda itu akhirnya melakukan kerja bakti untuk memperbaiki jalan jembatan tadi. Singkat cerita selesai. Setelah selesai, 6 bulan kemudian, perubahan hidup anak muda ini menanjak, masih menjadi lebih baik. Dan setelah 6 bulan kemudian pun, dia berjumpa lagi dengan sang kakek tadi. Kemudian bertanya kepada sang kakek tadi, duhai kakek, alhamdulillah, nasibku sekarang menjadi lebih baik. Tapi seingatku, nasihatmu harus melakukan 1000 kebaikan. Seingatku, aku belum melakukan 1000 kebaikan, tapi hidupku sudah berubah. Apa kata si kakek? Coba kamu ingat-ingat, apa yang pernah kamu lakukan dalam sepanjang 6 bulan itu? Maka anak muda tadi bilang, salah satu yang paling besar, saya melakukan kebaikan, memperbaiki jembatan. Kalau jembatan diperbaiki, yang lewat berapa orang dalam satu hari? Mungkin bisa ribuan orang, betul? Jadi satu kebaikan bisa nilainya ribuan. Bukan berarti satu kebaikan. Salah satunya memperbaiki jalan, memperbaiki WC, memberikan sumur, ya. Itu satu kebaikan, tapi pahalanya beribu-ribu bahkan berjuta-juta, karena yang dinikmati oleh banyak orang dan pahala itu berkata luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika sedang di titik nadir, diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ayat Allah Al-Baqarah yang paling akhir, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Aku yakin Allah sudah menakar kita. Yang SD ujiannya SD, yang SMP ujiannya SMP, SMA kuliah juga SMA dan kuliah. Jadi jangan khawatir. Ketika kita diuji, baik sangka sama Allah, pasti bisa melaluinya. Setiap kita pasti punya masalah. Coba ingat masa lalu. Iya ya, dulu punya masalah begitu beratnya, ternyata selesai juga. Ya, lalui saja dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Nanti akan selesai juga.
Ketika kita punya masalah, ingat ayat Allah yang kedua. Bagaimana ma'alus yusra, inna ma'alus yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik, kalau di balik itu seperti mata koin, berarti dia tidak terpisah, bersebelahan. Hanya ketika kita diuji sama Allah, yang pertama baik sangka, yang kedua bersabar, maka berlaku ayat itu. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Tetapi ketika kita diuji sama Allah, kita berusaha sama Allah, kita tidak bersabar, ayat itu tidak berlaku, tapi berlaku yang kebalikannya. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kesulitan yang lebih besar lagi, dan sesungguhnya di balik kesulitan yang lebih besar lagi, Allah berikan kesulitan yang lebih besar lagi, karena kamu berusaha kepada kata, karena kamu tidak sabar atas ujian. Dan ayat yang ketiga, ketika kita diuji sama Allah, ingatlah surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya yang bertakwa, yang mendekat kepada Aku, memohon kepada Aku, bersandar kepada Aku, merindu kepada Aku, hanya memohon meminta tolong kepada Aku. Kata Allah, Aku yang selesai seluruh persoalan hidupmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah dan endingnya harus tawakal berserah diri, maka Aku cukupi semua kebutuhan hidupmu. Allah Rasul, mudah-mudahan di malam yang mulia ini Allah angkat semua penyakit kita lahir batin. Allah angkat segala kesusahan hidup kita lahir batin. Allah angkat segala gundah-gulana kita lahir batin. Allah mudahkan setiap urusan kita. Allah sehatkan sembuhan yang sedang sakit. Allah kabulkan yang punya hajat. Allah berkahi hidup kita. Yang punya hutang Allah lunasi dengan segera. Yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh yang soleh dan soleh. Yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh. Yang mau berumah tangga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita dijumpai dan berjumpa kepada tamu agung bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, sehat lahir batin, dengan rezeki yang berlimpah, halal thayyib mubarak. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.